Malam, perkenalkan nama saya Inengah Seridana. Saya dari PKP 3. Tujuan buat video agar saya memahami tentang jenis-jenis kamar. Sebutkan 5 jenis kamar yang umum. Yang pertama ada single room, atau disebut dengan satu tempat tidur single, twin bed kecil untuk satu orang, dan fungsi cocok untuk tamu solo, pembisnis, atau wisatawan yang berpergian sendiri. Yang kedua ada double room, ciri memiliki satu tempat tidur double, queen, king atau king size untuk 2 orang. Fungsi ideal untuk pasangan atau 2 tamu yang berbagi tempat tidur. Yang ketiga ada twin room. Ciri-cirinya terdiri dari 2 tempat tidur single terpisah, berfungsi cocok untuk teman berpergian bersama yang ingin tidur terpisah. Yang keempat ada suite room. Ciri kamar luas dengan ruang tamu berpisah dari area tidur, fasilitas premium, fungsi untuk tamu yang menginginkan kenyamanan ekstra, privasi, dan layanan mewah. Dan yang kelima ada family room. Ciri-cirinya dirancang untuk 3-4 orang, memiliki beberapa tempat tidur double plus single atau bunk bed, berfungsi cocok untuk keluarga atau rombongan kecil. Baik, yang kedua ada VD atau disebut vacant dirty. Kamar kosong, belum dibersihkan setelah tamu check out, dan fungsinya memberitahu housekeeping untuk segera membersihkannya. Baik, yang ketiga ada OC atau disebut OC fed clean. Artinya kamar sedang dihuni, sudah dibersihkan saat servis harian. Memastikan kenyamanan tamu yang masih menginap. Yang keempat ada OD atau disebut OC fed dirty. Artinya kamar sedang dihuni, belum dibersihkan. Dari itu ada fungsinya menjadi daftar tamu housekeeping untuk dibersihkan sesuai jadwal. Baik, yang kelima ada OCN yang disebut on change. Artinya kamar akan ditempati tamu baru tapi belum selesai dibersihkan, diprioritaskan untuk pembersihan agar siap untuk. Keenam ada triple O, yang atau disebut out of order. Kamar tidak dapat dijual karena kerusakan besar atau renovasi. Fungsinya menghindari penjaga kamar yang tidak layak huni. Yang ketujuh ada OOS atau disebut out of service. Kamar tidak digunakan sementara karena perbaikan ringan. Fungsinya memastikan kamar kembali siap digunakan dalam waktu dekat. Yang terakhir ada SO atau disebut sleep out. Tamu masih terdaftar menyewa kamar tapi tidak tidur di kamar tersebut. Fungsinya mempermudah koordinasi housekeeping dan keamanan. Keempat, jelaskan bagaimana ini penting dalam status kamar. Yang pertama ada menentukan prioritas pembersihan. Status seperti on-change atau disebut OCN atau vacant dirty atau disebut VD memberi sinyal bahwa kamar harus dibersihkan segera untuk tamu berikut. Yang kedua ada menghindari gangguan pada tamu dengan status occupied clean atau disebut OC atau do not disturb atau DND. Housekeeping tahu kapan tidak boleh masuk agar privasi tamu terjaga. Yang ketiga ada koordinasi dengan front office. Front office mengandalkan laporan status kamar untuk menentukan kamar mana yang siap dijual atau vacant clean atau tidak bisa dijual, out of order. Yang keempat, pengelola perbaikan. Status out of service atau disebut OOS dan out of order triple O memberitahu housekeeping dan engineering bahwa kamar sedang atau akan diperbaiki. Yang kelima ada efisiensi waktu dan tenaga. Dengan status yang jelas, housekeeper tidak perlu bolak-balik memeriksa semua kamar, cukup fokus ke kamar sesuai status di daftar kerja. Yang keenam ada mengurangi kesalah pelayanan, mencegah situasi seperti
menempatkan tamu di kamar yang belum dibersihkan, rusak, atau masih ditempati. Terakhir, keamanan properti. Status seperti sleep out atau skipper membantu housekeeping dan keamanan, mengawasi aktivitas yang tidak biasa, menghindari potensi kehilangan barang hotel. Jelaskan mengapa penting memahami tipe kamar, karakteristik, dan status kamar bagi housekeeping. Yang pertama, penting bagi housekeeping menentukan metode pembersihan. Setiap tipe kamar punya ukuran, fasilitas, dan detail berbeda. Misalnya membersihkan suite room memerlukan waktu dan peralatan lebih banyak dibanding single room. Kedua, mengatur prioritas kerja. Status kamar seperti on-chain atau vacuum duty menjadi acuan housekeeping untuk membersihkan kamar yang akan segera digunakan. Terus, menjaga standar kualitas. Memahami karakteristik kamar, misalnya ada bathtub atau balkon atau mimbar, membantu housekeeper membersihkan status standar dan tidak melewatkan bagian penting. Kedua, penting bagi front office. Pertama, penempatan tamu yang tepat. Dengan memahami tipe dan karakteristik kamar, front office dapat membersihkan kamar sesuai permintaan tamu, misalnya twin bed untuk teman, double bed untuk pasangan. Yang kedua, mengelola ketersediaan kamar. Informasi status kamar dari housekeeping, pembantu front office menentukan kamar mana yang siap dijual dan mana yang harus ditutup. Yang terakhir, mencegah kesalahan reservasi. Pengetahuan tipe dan status kamar mencegah tamu ditempatkan di kamar yang belum siap, rusak, atau salah tipe. Segitu saja dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.